Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jumpa kembali dengan catatan Muslim ya. Semoga apa yang kami rangkum di sini bisa menjadi catatan dan renungan bagi kita semua. Dulu keluarga kami semua, keluarga buyut saya itu, kakek saya Muslim, bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam. Satu pertanyaan saya, pertanyaan yang sederhana saja buat Bapak. Konsep tauhid apa yang diajarkan bapaknya Bapak terhadap Bapak pada saat Bapak di Islam? Silakan, Pak. Jadi maklum kalau di kampung itu, Pak, boleh saya katakan bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran, Pak. Bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam. Bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran, Pak. Dari masih kecil kita udah jago berbohong. Nah, jadi begitulah Besti, bagaimana watak para kafir murtadin ini. Mereka menyamar sebagai umat Islam yang murtad. Lucu ya, untuk membodohi umat Islam agar tertarik dan mempelajari agama mereka. Tetapi sayangnya, yang mempelajari justru umat Islam yang intelek dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Lalu, mereka membongkar ajaran dan menunjukkan kepada dunia bahwa merekalah yang menganut ajaran yang tidak benar atau ajaran sesat. Dalam mobil itu aku berjumpa dengan Tuhan gitu. Kayak apa? Jadi waktu itu aku doa ya, karena aku sering disiksa, jadi aku kan takut ya. Ini kan mau disidang ya, gitu. Nah, saya doa waktu itu pacarku bilang, Paul yang sekarang jadi suamiku ini bilang. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Kalau kamu udah gak sanggup lagi, kamu gak kuat lagi, kamu doa, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa gitu kan. Akhirnya saya doa, itu di dalam mobil Jeep, kakakku, Pak De aku di belakang, kita gak pakai AC, kaca dibuka, aku doa, oh Tuhannya Paul gitu. Dia bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong aku Tuhan, aku udah gak sanggup lagi disiksa mamaku. Lalu aku lihat sinar yang luar biasa, aku melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Hey, by the way, itu baru siksaan oleh sesama manusia di dunia ini loh Besti. Gitu aja udah gak sanggup, gitu aja udah putus asa hanya karena dilarang untuk menikah dengan orang kafir atau orang Kristen. Coba deh bayangin, gimana sih siksa akhirat yang pastinya jauh lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari segala siksaan paling mengerikan yang ada di dunia ini. Coba deh para Besti simak dan perhatikan bagaimana sih kesaksian para murtadin yang ujung-ujungnya pasti bertemu si inilah, si itulah. Yang pastinya 90% semua kesaksian mereka itu hoax dan mengada-ada tentunya. Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Langsung saya bilang, amin. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup.
Kami pun yakin Pendeta Udin pasti jengkel banget dengan kesaksian para murtadin ini. Bagaimana dengan komentar Anda? Berikan pendapat Anda pada peristiwa yang terjadi di video hari ini.